Selamat datang lagi teman-teman. Kali ini tentang pembuatan website dari desaarjoso.com. Untuk sementara ini belum memakai domain .desa.id. Ini masih dibuat dengan menggunakan involve seperti biasanya. Di sini kami menggunakan, kalau untuk websitenya adalah seperti ini salah satu yang halaman yang sudah jadi. Kita akan mencontohkan beberapa halaman yang nanti istilahnya bagaimana menggunakan involve-nya. Di sini halaman pelayanan yang kami ambil. Nah, karena halaman pelayanan di sini ini kan belum sempurna ya. Nah, ini masih seperti ini. Sekarang kita akan memperlihatkan bagaimana caranya mempergunakan involve-nya ini. Kalau untuk logo kita di sini, ini dari logo kita di sini dari involve-nya, dari theme option, kemudian di sini ada logo. Anda bisa upload di sini logonya, bisa memilih favicon juga. Ini logo Kabupaten Klaten. Kemudian untuk general layout, di sini bisa memilih misalnya stretch atau box layout. Kalau kami menggunakan stretch itu artinya dari ujung ke ujung, kiri ke kanan. Kalau box itu kotak di tengah saja dan nanti di belakang ada kosongnya. Kemudian, nah misalnya ini ya, kita save, maka di sini nanti akan berbeda bentuknya. Nah seperti ini. Jadi di belakang ada ada kotaknya, di belakang perlu background lagi di belakangnya. Kalau ini selera ya, tapi kalau saya lebih senang ini yang lebih luas, jadi dipandang itu lebih lapang gitu. Kemudian ini general styling, ini kita menggunakan color scheme-nya Involve 2017 karena warnanya cenderung putih-putih. Di sini kelihatan semua logo area putih, content heading putih, yang hitam cuma di footernya aja. Jadi lebih lebih kalem warnanya. Kemudian ini quick CSS ini untuk untuk misalnya kita bisa menggunakan warna di sini header ini dengan warna yang berbeda. Misalnya ini 06741 CI itu warnanya adalah biru seperti ini. Kita memberi background di sini. Kalau di sini panggilannya header color header background, ini tergantung di involve-nya, dia dokumentasinya dia memberi namanya seperti ini. Jadi kita memanggilnya juga seperti ini. Kita cuma memberi tambahan background color ini aja. Kemudian ini header color main menu UL first child, ini juga sama di involve-nya, mereka memanggilnya seperti ini. Maka kita hanya memberi nilainya value-nya aja, nilainya settingannya aja seperti itu. Misalnya color black, current item ini seperti ini, header color main menu dan sebagainya. Kita cuma beri nama colornya aja 999 dan seperti itu. Ini bisa dipergunakan untuk memberi gaya-gaya yang lebih banyak ya, buat buat keperluan Anda. Bisa juga warnanya bukan cuma hitam tapi gradasi, misalnya gradien, mulai dari warna ini misalnya ke bawahnya lebih biru lagi bisa. Jadi warnanya ini bisa, warna ini bisa gradien, biru muda, biru tua di atas, biru muda begitu, atau ungu gradien. Tetapi ini pesanannya, yang pesan mereka maunya warnanya biru seperti ini. Jadi kita berikan yang biru. Kemudian
advanced styling. Di sini bisa, ini banyak hal yang kita ubah, misalnya warna ini, warna apa namanya, warna heading H1, H2, H3 dan sebagainya. Ini kami mengubahnya dari heading 1 sampai 6 warnanya seperti ini, 6B ini seperti ini, 6CB seperti ini, warnanya adalah seperti ini. Aslinya warnanya tidak seperti itu, warnanya hitam biasa. Kita ubah supaya lebih cocok dengan warna birunya ini. Ini kan template ini kan aslinya warnanya putih ya, jadi lebih bersih kalau mau diubah. Itu alasan saya memilih yang tadi itu, yang template yang warnanya putih itu. Kemudian ini main menu, menunya di display sebagai teks bukan sebagai ikon. Kita lebih senang teks seperti ini, profil desa terkini, berita terkini dan sebagainya. Kemudian juga alternatif menu. Nah, kalau di sini ada, kita membuat menu, nanti untuk menu untuk mobilenya bisa dibuat menu sendiri, tetapi kita tidak menggunakan menu alternatif. Jadi menu ini untuk web sama dengan kalau kita menggunakan menu untuk mobile seperti ini. Misalnya di bagian atas menunya, nah seperti ini. Oh ya, ini belum disetting, warnanya masih hitam. Nanti warnanya kita setting supaya jadi putih. Kemudian separator antara menunya kecil. Dan ini lagi, kemudian header yang bagian atas custom, ketinggiannya 130 ya, karena saya membuatnya ini logonya 130, kebetulan saya pengen semuanya. Sebenarnya kalau misalnya kita beri slim, logonya ini nanti akan jadi lebih kecil. Nah seperti ini, bagian logo akan terlihat lebih kecil. Kemudian kalau ini ada large, ada big, custom, kita balikin ke custom. Kalau large saya kurang tahu tadi berapa pixel, tapi ini yang sudah kita buat custom. Kemudian nah ini waktu di reload lagi. Kemudian behavior, ini oh ya, logonya di kiri, menu di kanan. Ini bisa diganti, misalnya kalau Anda pengen logo di kiri, menu di bawah. Tapi kalau untuk layout ini jadinya nggak bagus. Tapi ini menunjukkan bahwa layoutnya bisa ganti, ini nanti bisa di bawahnya sih. Nah seperti ini, bisa di bawah seperti ini. Cuma ini nggak matching, nggak terlalu kotak-kotak ya, kurang ngeblend gitulah istilahnya. Ya meskipun ini belum ngeblend sama 100% juga. Kita kembalikan logo di kiri, menu di kanan, dan ini pilihannya macam-macam. Logo kiri, menu kiri juga bisa, logo kiri, menu bawahnya bisa. Kalau menu bawahnya itu nanti seperti ini. Jadi kalau Anda taruh gini, dia akan turun seperti ini. Sama seperti ini, jadi nanti akan turun begitu. Pilihannya di sini bukan di samping. Kemudian lagi sidebar. Untuk halaman kita tutup sidebarnya, no sidebar. Ini kalau nanti buat halaman yang lain tidak pakai sidebar, jadi secara langsung tidak akan ada sidebar. Tapi kalau kalau pengen diaktifkan lagi ya bisa saja sidebarnya di kanan, atau ini right atau kiri atau kanan. Cuma kalau nanti mengubah halaman-halaman ini, tahu-tahu dia ada sidebarnya dan kita belum setel, nyetelnya di sini.
Nah, ini default. Nah, nanti digantinya ada di sini kita harus pasang ini no sidebar. Kemudian yang penting lagi adalah footer. Footer di sini kita punya kolom 3, setting 3 kolom. Kita bisa setting sampai misalnya 5 kolom, tapi misalnya cuma pengen tahu aja jadi seperti apa 5 kolom. Nah, seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Biasanya saya menggunakan 3 aja karena biasanya 3 itu sudah cukup. Oke. Kemudian kembali ke halaman. Kemudian yang penting adalah kita ke halaman ini. Bagaimana menggunakan halaman di sini? Nah, misalnya kita punya layout seperti ini, ada 3. Ini kolom seperti ini bisa didapat dari sini. Sepertiga, setengah, yang ini sepertiga. Ini adalah gambar, image. Jadi di sini bisa kita kasih image, bisa kita kasih tulisan seperti ini. Bisa kita klik, terus kita tahan, terus kita geser seperti ini. Nah, ini ada tulisannya di sini. Kalau nanti dilihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini udah terbuka. Nah, ini tulisannya ada di sini. Jadi itu dasarnya untuk mengedit dengan layout ini, tadi itu layout dengan enfold. Jadi bukan default editor, tapi menggunakan ini advanced layout editor. Namanya untuk enfold itu. Kalau yang ini Elementor beda lagi. Itu juga builder tapi berbeda. Dia tidak bisa masuk, tidak bisa dibarengkan ya. Kita bisa bikin halaman dengan Elementor dan enfold bareng-bareng, tapi mereka tidak kompatibel. Jadi elemen yang dibikin dengan Elementor tidak bisa langsung diedit di enfold karena ini kan programnya beda-beda. Misalnya kita mau bikin pelayanan administrasi umum. Nah, ini misalnya kita mau bikin di sini dasar-dasar aja. Kita cari gambarnya, ada gambarnya di bawah tapi udah terbenam sama ini. Ini gambar yang awalnya dari gambar template si Elementor itu beberapa. Selain dari media library, kita juga bisa mengupload gambarnya dari komputer. Nah, misalnya seperti ini, administrasi umum. Bisa satu-satu begini, tetapi kita juga bisa mengupload untuk yang lainnya sekalian. Misalnya saya ambil untuk gambar 2 sekaligus yang lain. Nah, kita sudah upload 3 gambar. Nanti tinggal kita pilih aja seperti ini. Insert di sini. Oke, save. Kemudian di sini juga kita ambil yang gambar alat berat.
seperti ini. Udah kita save semuanya. Kemudian di sini kita bisa ambil nggak dari sini ya, dari apa namanya, dari sini saja, administrasi umum, kita copy paste. Itu nanti biasanya kalau di apa namanya, di sini biasanya formatnya masih akan sama. Nah, di sini administrasi umum heading 3, jadi formatnya masih sama terbawa dengan yang tadi. Kemudian ini bisa kita bandakan, clone. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita klik geser kemari. Bisa kita clone lagi. Klik geser ke satunya lagi. Kemudian untuk mempermudah kita bisa pakai ini, administrasi kependudukan, copy. Ini sebenarnya tadi udah dibikin, cuma agak layoutnya agak kacau karena sesuatu. Terus ini kita rapikan lagi gitu. Karena coba-coba akhirnya layoutnya kacau. Tetapi ini bisa diperbaiki lagi dengan cara seperti ini, lebih gampang, kayaknya lebih cepat ketimbang satu-satu apa namanya, ketimbang bikin dari baru. Nah, begini, kita update dulu biar tersimpan. Kalau terlalu banyak mengedit itu resikonya biasanya kadang-kadang kalau servernya down maka nggak ke update. Kemudian juga ya itu resikonya kalau nggak langsung di update cepat begitu, biasanya nanti kalau ada server down jadi susah. Nah, ini ada pelayanan, administrasi umum, kependudukan, administrasi pembangunan. Yang di sini sudah ada. Kemudian kita hanya perlu menghapus yang di sini. Nah, jadi kita bisa menghapus yang ada di atas ini, dari sini sampai ke atas. Yang ini masih oke kayaknya. Oke ya. Moga-moga formatnya nggak berubah. Soalnya tadi otak-atik gitu loh. Jadi nanti kalau formatnya berubah, ini bisa aja berubah jadi turun atau kemana gitu. Nggak tahu. Kalau turun ya nanti dibenarkan lagi pakai kotak-kotak itu. Nah, ini ada administrasi pendudukan. Sekarang sudah ada pelayanan administrasi, ini pelayanan pembuatan KTP dan yang sebagainya. Tetapi ini jadi hitam tulisannya. Tadi itu tulisannya biru. Oh, ini paragraf. Jadi kita jadikan heading, misalnya heading 1. Kalau jadikan heading, maka dia warnanya akan sama seperti yang kita setting di global tadi. Nah, ini kalau kita reload harusnya warnanya berubah, bukan hitam. Biru seperti ini. Kalau untuk heading, nah seperti ini sudah jadi biru warnanya, tetapi karena dia ada kotaknya kecil ya, tulisannya nggak sampai ke sini. Ini formatnya copy paste yang aslinya. Jadi ini bisa diperbaiki lagi dengan cara seperti yang di atas. Tapi itulah paling tidak caranya secara standar untuk memperbaiki
untuk menggunakan, maksudnya untuk mempergunakan enfold. Jadi Anda sudah tahu caranya seperti ini. Saya cut aja. Oke, save. Kemudian saya misalnya ya mengambil ini special heading, saya klik, saya geser ke bawah, saya tarik ke bawah. Memang nariknya susah, kurang presisi sih sebenarnya. Saya taruh di sini. Nah, saya taruh special headingnya di sini. Nah, kemudian kita edit, copy paste saja. Ini pelayanan administrasi, di sini H3, heading 3. Kalau heading 1 itu judul utama, heading 2 itu subjudulnya. Di sini tadi heading satunya untuk administrasi yang di atas ini ya. Heading satunya ini pelayanan kami. Jadi di sini kita bikin sub kan ini, heading subheading, jadi H2 aja. Default style dia nanti ada garis di sini. Kalau kita pakai ini modern style aja, jadi nggak pakai garis di kanan. Subheading itu tulisan di bawahnya ini atau di atasnya, tapi kita nggak usah pakai. Ya Anda bisa pakai kalau tergantung keperluan Anda sih. Nah sekarang kita update. Nanti moga-moga ini layoutnya dia akan lebih rata, nggak seperti ini. Ini tulisannya bisa panjang. Kalau tadi tuh masih ngikut formatnya yang lama. Nah sekarang, ini dia dikasih tempat sendiri, maka Mas udah ngikut di sini. Oh ini yang lainnya formatnya hilang. Nah ini bisa diperbaiki juga kalau Anda mau dengan cara seperti ini. Bisa dibikin 3 kotak. Kita bisa bikin 3 kotak lagi di bawahnya sini. Misalnya ini kita copy aja ya, kemudian kita tarik, karena tadi di situ sudah ada formatnya. Nah kita taruh di bawah pelayanan administrasi, kemudian kita sini clone. Nah, ini clone, ini edit. Kemudian di sini ini untuk menyimpan elemen ini sebagai template. Nah ini nanti template ini bisa kita panggil, kita gunakan di halaman yang lainnya. Kalau sementara kita pakai ini. Terus di sini ada ini pelayanan pembuatan KTP. Oke. Saya pakai ini aja sementara. Copy paste ini formatnya masih akan kurang lebih sama. Nah, di sini pelayanan pembuatan KTP. Ini tanpa gambar kan di sini tadi. Ini cuman menunjukkan cara mempakainya aja ya. Kalau soal estetikanya itu Anda bisa pilih sendiri. Kalau bikin estetikanya agak lebih lama, jadi nanti bakal panjang videonya, terus harus edit gitu. Jadi ini saya tunjukin yang dasar-dasar aja, yang sambil saya ngerjakan ini. Kalau saya ngedit nanti jadi lama kan, ngedit videonya maksudnya yang lama. Nah sekarang ini, kemudian yang di sini ada pelayanan pendaftaran eKTP online. Kita masukkan di sini. Save. Kemudian ada lagi. Nah ini yang pertama ini ada gambar KTP. Di sini
cuman gambar aja. Oke, kita ikuti sama, cuman gambar, dan ini kita ganti gambarnya, kita edit dengan mengklik kotak yang paling kanan. Nah, ini bisa untuk ngilangin gambar tapi nggak ganti. Sekarang kalau mau ganti, insert, atau tadi langsung ya, langsung klik ganti gitu, klik upload gambar gitu, insert gambar, dia juga langsung keganti, sama aja. Save, kemudian update. Sudah apa belum? Nanti kita tunggu sebentar. Iya, kayaknya sudah. Nah, ini sudah. Reload lagi halamannya. Reload lagi. Iya, jauh lebih rapi seperti ini. Nggak rapi sih, ini nggak rapi, nanti dirapiin lagi, tapi ini detail ya. Yang penting dasarnya aja untuk sementara seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang di sini bisa kita hapus. Ini cuma contoh ya, cuma contoh penggunaan, bukan untuk kehapus. Kalau kehapus seperti ini nggak sengaja ya, akhirnya kan hilang nih. Jangan diklik update, nanti hilang semua. Klik ini aja, reload, yang tombol kiri atasnya ada tulisan reload. Nah, ada bullet ini, kita reload aja nanti biar kembali seperti awalnya. Soal kalau di kalau di klik update, nah itu hilang. Jadi nanti harus mulai lagi dari awal untuk bikin yang bawahnya ini. Nah, kalau kita reload yang di sini, nah kembali lagi, kelihatan lagi. Sekarang salahnya tadi salahnya saya tadi yang ini, harusnya sini yang saya pencet. Oke. Di sini ini ini kita bisa hapus, bisa dihapus, save. Setelah save, update lagi. Oh, yang terakhir ini belum dihilangin. Kelupaan, tapi nggak apa-apa, nanti terakhir nggak apa-apa. Yang ini belum dihilangin nih, kotak kecil ini. Nah, sekarang kita bisa melihat yang tadi itu, oh ini dia ada di kiri, ikut formatnya yang ini. Memang kalau mau benar sih, caranya nggak seperti ini ya. Caranya ini hapus dulu, ini juga dihapus. Kalau mau benar, ini coba kita copy. Di sini dia kena format ini, kena format yang di sini nih. Nah, coba kita lihat ya di teks, nanti kelihatan. Nah, ini dia. Ini punya Elementornya ya, soalnya saya copy paste aja. Oke, kita save dulu, kemudian saya bikin, ini saya copy aja supaya nariknya deket. Kalau dari atas nggak usah kejauhan ngambil di atas. Kita bisa mengcopy misalnya teks dari atasnya, kalau yang terus kemudian kita edit, ketimbang ngambil dari menu yang paling atas. Kalau ngambil menu paling atas nanti jarak nariknya panjang, biasanya nggak terlalu lancar nariknya ke bawah, agak pelan-pelan. Oke, begini. Ini heading 3, jangan heading 3, kita pakai paragraf aja tapi hitam di bold.
save. Nanti dia akan lurus ke sana. Nah, ini nanti akan lurus sampai ke ujung. Nah, ini kayaknya sudah ya. Sudah update. Nah, ini nanti update. Tunggu update, nanti dia tulisannya akan sampai ke ujung sini. Ya, begini. Kayaknya kurang menarik. Kita kasih ini separator. Nah, ini nariknya ke bawah. Anda klik terus Anda tarik ke bawah, ini agak lama sampai situ. Makanya saya tadi malas narik dari atas. Mau lama kan, jadi nggak enak. Nah, ini padahal saya cuma mau nempatin di sini aja. Di sini ini bisa jadi bisa jadi separator. Kalau separator itu ada garis, ada white space. Misalnya ini separator, kita cek separatornya nanti bentuknya kayak apa. Oke, sekarang cek reload halamannya lagi. Nah, ini ada garis tipis di sini. Ada garis tipis di sini, terserah nih Anda suka atau enggak, atau Anda buat putih begini. Kalau Anda pengen buat putih, itu namanya Anda pilih menggunakan bukan separator, tapi menggunakan white space. Biasanya ada white. Nah, ini defaultnya dia separator. Ini ada, kita pakai white space kalau kita mau. Ini 50, ketinggiannya 50 pixel. Jadi untuk yang lain di sini memang standarnya 50 pixel, makanya dia jarak sekian ini 50 pixel. Makanya mereka juga di settingan defaultnya mereka 50 pixel juga. Ini nanti akan hilang garis tipis ini, jadi putih aja. Ini udah belum? Harusnya sudah. Ya seperti ini nih, garisnya hilang. Oke. Garisnya hilang tadi, jadi putih lagi. Ini kalau Anda pengen merapikan gambar ini, caranya tidak hanya dengan di sini, tidak bisa hanya di sini saja, tetapi Anda harus memotongnya gambar ini secara manual. Jadi kira-kira ini ukurannya, oke, kita cek di sini ukurannya kira-kira file saya ya, di file saya. Nah, ini di sini ukurannya kira-kira gambar KTP ini, coba cek properti. Kalau saya cek propertinya, nah di sini ada 480 kali 619 pixel. Ketinggiannya 619 pixel, makanya ini panjang. Jadi kalau misalnya panjangnya sekian, Anda harus crop ini mungkin kira-kira ya 400-500 pixel. Sulit untuk mengatakan pastinya berapa, karena di sini kalau di begini kita susah ngukurnya pixelnya berapa. Jadi coba-coba, dan disitulah yang nanti bikin kalau buat web ini sampai detail. Kalau sampai sampai gambarnya halus, sambungannya halus dan sebagainya, itu nanti sentuhan-sentuhan yang kecil-kecil itulah nanti yang butuh waktu untuk kita kerjakan. Ya, termasuk juga membuat layout ini juga nggak, kalau asal seperti ini ya kurang menarik juga. Tapi kita nanti kalau udah layoutnya udah bagus, kemudian kita menghaluskan detail-detail ini, itulah nanti
nanti kita juga perlu waktu yang agak lama juga satu-satu. Entah berapa pixel ini harus dipotong, di crop, di bagian mana dia harus dipotong. Anda harus memotongnya manual, entah dengan Corel atau dengan Photoshop atau dengan lainnya. Begitu. Jadi tetapi ini cara menggunakan ini menggunakan elemen builder di sini involve itu caranya secara mendasar seperti ini ya, cara menggunakan buildernya secara mendasar seperti itu. Ada lagi yang lain di sini elemennya dia ada full width easy slider. Ini bisa jadi slider gambarnya. Kalau nggak cuman satu, tapi di sini gambarnya satu untuk sementara ini. Bisa juga 3, bisa 4, bisa slider. Kemudian di sini ada banyak kok, image, hotspot, ada video, horizontal, galeri, ada galeri gambar, ada masonry, itu juga galeri juga, tapi dengan grid. Jadi dia kotak-kotaknya itu ukurannya pasti gitu, bukan kotak-kotak yang kecil-kecil gitu, enggak, kotak-kotak yang sesuai gambar, enggak. Dia bisa memaksa gambar-gambar yang beda ukuran jadi kotak kalau pakai seperti ini. Kalau yang galeri ini belum tentu. Ini tergantung estetika web yang ingin Anda bikin. Jadi bisa dibikin rata semua atau terlihat lebih natural, semuanya kombinasi. Tetapi itu nanti memang kalau untuk mengerjakan detailnya seperti yang saya katakan tadi, misalnya ini saja memotong kertas ini saja, ini nanti kita perlu bekerja agak lama untuk mengerjakan itu supaya semuanya kelihatan bersih, rapi. Nah seperti ini aja, untuk membuat tulisan ini lebih rapi, ini nanti perlu dikerjakan lagi biar lebih rapi, nggak mencolok begitu. Sambungan di sini ini supaya bloknya itu lebih halus gitu, lebih elegan, lebih simpel, lebih bersih lah istilahnya. Mau dibikin rame juga nggak apa-apa, tapi sambungannya halus. Nah Anda tahu sendiri lah, itu nanti kita perlu tidak hanya setting di sini, tapi juga mengerjakannya secara manual, men-setting gambarnya satu-satu dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu nyari kata-kata di sini, kata-kata misalnya administrasi kependudukan. Kalau Anda pengen ini panjangnya sama, misalnya 3 baris, itu nanti kata-kata ini perlu dipilih dengan lebih hati-hati juga, seperti itu. Nah minimal itulah dasarnya untuk menggunakan builder involved, dan ini bagian dari proses untuk mengerjakan websitenya Desa Rejoso di Jogonalan, Klaten. Demikian, terima kasih telah berkunjung, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.